Halo, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovely Sasibu, NIM 2114201067, mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan dosen pengajar Nurse Alvin Manengki Escape MKes. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau GCS dan juga triase. Untuk pembuatan tugas video kali ini, untuk menyelesaikan tugas ujian dengan semester yang semester 6. Nah, pertama kita mulai dengan pemeriksaan GCS. Apa itu GCS? GCS adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon pasien terhadap rangsangan yang diberikan oleh pemeriksa. Teori GCS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Tesdale dan Janet yang bertujuan untuk mengukur dan merekam tingkat kesadaran seseorang. Pada pemeriksaan GCS, respon pasien yang perlu diperhatikan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, reaksi membuka mata atau eye, yang kedua, pembicaraan atau verbal, dan yang ketiga, gerakan atau motorik. Nah, selanjutnya di sini ada nilai tingkat kesadaran GCS orang dewasa. Berikut nilai acuan dalam penilaian GCS pada orang dewasa ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu respon membuka mata. Dengan nilai yang keempat adalah spontan atau membuka mata dengan sendirinya tanpa dirangsang. Nilai yang ketiga dengan rangsang suara dilakukan dengan menyuruh pasien untuk membuka mata. Nilai yang kedua dengan memberikan rangsangan nyeri, misalnya menekan kuku jari. Dan nilai yang pertama tidak ada respon meskipun sudah dirangsang. Dan yang kedua verbal atau respon verbal dan ucapan. Nilai yang kelima orientasi baik, bicaranya jelas. Nilai yang keempat bingung, berbicara mengacau atau berulang-ulang, disorientasi tempat dan waktu. Nilai yang ketiga mengucapkan kata-kata yang tidak jelas. Nilai yang kedua suara tanpa arti atau mengerang, dan nilai yang pertama tidak ada respon. Kemudian yang ketiga adalah motorik atau gerakan. Nilai yang keenam mengikuti perintah pemeriksa. Nilai yang kelima melokalisir nyeri, menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsangan nyeri. Nilai yang keempat withdraws, menghindar atau menarik tubuh untuk menjauh stimulus saat diberi rangsangan nyeri. Nilai yang ketiga fleksi abnormal, salah satu tangan atau keduanya menekuk saat diberi rangsangan nyeri. Nilai yang kedua ekstensi abnormal, salah satu tangan atau keduanya bergerak lurus atau ekstensi di sisi tubuh saat diberi rangsangan nyeri. Dan nilai yang pertama tidak ada respon sama sekali. Nah, teman-teman, kita mulai dari nilai tingkat kesadaran GCS pada bayi dan anak. Berikut nilai acuan dalam penilaian GCS pada bayi dan anak. Di sini ada yang pertama yaitu respon membuka mata atau eye. Nilai yang keempat adalah spontan. Nilai yang ketiga membuka mata saat diperintah atau mendengar suara. Nilai yang kedua membuka mata saat ada rangsangan nyeri. Dan nilai yang pertama yaitu tidak ada respon sama sekali. Dan yang kedua yaitu adalah verbal atau respon verbal. Nilai yang kelima itu berbicara mengoceh seperti biasa. Nilai yang keempat menangis lemah. Nilai yang ketiga menangis karena diberi rangsangan nyeri. Nilai yang kedua merintih karena diberi rangsangan nyeri. Nilai yang pertama tidak ada respon sama sekali. Dan kemudian yang ketiga motorik atau gerakan. Nilai yang keenam yaitu bergerak spontan. Nilai yang kelima menarik anggota gerak karena sentuhan. Nilai yang keempat menarik anggota gerak karena rangsangan nyeri. Dan nilai yang ketiga fleksi abnormal. Nilai yang keempat, nilai yang kedua ekstensi abnormal. Dan nilai yang pertama tidak ada respon sama sekali. Kemudian kita lanjut dengan cara menghitung nilai GCS dan interpretasi hasilnya. Hasil pemeriksaan tingkat kesadaran berdasarkan GCS disajikan dalam
dengan simbol E, P, dan M. Dan selanjutnya nilai GCS tersebut dijumlahkan. Dan untuk nilai GCS yang tertinggi atau GCS normalnya yaitu 15, yaitu E 4, V 5, dan M 6. Sedangkan yang terendah adalah 3, E 1, V 1, M juga 1. Dan berikut ada beberapa penilaian GCS dan interpretasinya terhadap tingkat kesadaran. Nilai GCS 15-14 itu adalah kompos mentis. Nilai GCS 13-12 adalah apatis. Nilai GCS 11-10 delirium. Nilai GCS 9-7 somnolen. Nilai GCS 6-5 sopor. Nilai GCS 4 semi koma. Nilai GCS yang ketiga adalah koma. Nah, selanjutnya, apa itu tingkat kesadaran? Tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan. Dengan demikian, kondisi tingkat kesadaran seseorang tidak selalu berada dalam kondisi normal. Pada keadaan tertentu, seperti keracunan, kekurangan oksigen, baik berada di tempat sempit, tertutup, atau karena berkurangnya aliran darah ke otak dan adanya tekanan yang berlebihan di dalam rongga tulang kepala dapat menyebabkan seorang dapat mengalami penurunan tingkat kesadaran. Oleh karena itu, maka tingkat kesadaran ini dibedakan menjadi beberapa tingkat, yaitu pertama, ada kompos mentis adalah kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik. Kemudian ada apatis. Apatis adalah kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Kemudian ada delirium, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi, serta meronta-ronta. Kemudian untuk somnolen yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti atau tertidur kembali. Kemudian ada sopor, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam, namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat. Misalnya rangsangan nyeri, tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk pada triase gawat darurat. Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau IGD. Berdasarkan tingkat keparahan kondisinya, pasien yang mengalami cedera kepala, tidak sadarkan diri, dan dalam kondisi kritis yang mengancam nyawa, tentunya perlu diprioritaskan dari pasien lain dengan cedera ringan. Kemudian ada jenis-jenis triase di IGD. Kategori pasien dalam triase IGD masuk IGD dalam mengategorikan pasien yang masuk ruangan gawat darurat. Tenaga medis membedakan pasien berdasarkan kode warna mulai dari merah, kuning, hijau, dan hitam. Yang pertama, warna merah. Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Kemudian warna kuning. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Dan kemudian ada warna hijau. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama, maksimal 30 menit. Dan untuk warna hitam,
Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya, sekalipun segera ditangani. Nah, sekian untuk video singkat saya tentang DCS dan juga triase. Saya pribadi mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau kalimat dalam pembuatan video tersebut. Dan terima kasih juga karena sudah mendengarkan video singkat ini sampai dengan selesai. Terima kasih.